Hai, saya Aprilia Indonesia dari kelompok Hayamu. Kini kian banyak sinema Indonesia yang mengusung tema sejarah. Menengok kejadian di masa lalu, mempelajari serta memahami dengan cuplikan reklame pada masanya. Seperti yang Insinyur Soekarno katakan, jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. 28 Oktober ditetapkan sebagai Hari Sumpah Pemuda, tepatnya pada tahun 2009. Tanggal 28 Oktober dirilisnya film yang berjudul Rumah Maida. Film ini ditulis oleh Ayu Utami dan disutradarai oleh Teddy Suryatmaja. Film Maida ini berkisahkan tentang sebuah kondisi masyarakat pinggiran Jakarta pada masa pergerakan. Dalam film ini pun diceritakan tentang seorang mahasiswa yang bernama Maida yang diperankan oleh Atika Hasiholan, di mana mahasiswa bernama Maida ini mendirikan sebuah sekolah non-formal bagi anak-anak pinggiran Jakarta di sebuah gedung tua. Konflik dalam film ini terjadi ketika Maida mengajari anak-anak tersebut. Tiba-tiba datanglah seorang yang bernama Sakera yang diperankan oleh Yama Carlos, di mana Sakera ini merupakan utusan dari Dasaad Muklisin yang diperankan oleh Frans Tubuan. Tujuannya datang ke Maida untuk mengusir Maida agar meninggalkan gedung tua itu, karena gedung tua itu akan dipergunakan oleh Dasaad Muklisin sebagai gedung barunya, seperti itu. Saat itu juga terjadilah kerusuhan di gedung tua yang ditempati sebagai Maida mengajari anak-anak jalanan itu. Namun tanpa disangka kerusuhan ini membawa Maida untuk mengulik, untuk mencari tahu, menelusuri jelajah-jelajah sejarah asal-muasal gedung itu. Ternyata gedung tersebut ialah bekas rumah Ishak Paing yang diperankan oleh Nino Fernandez. Ia merupakan seorang pemimpin orkes Sumpah Pemuda. Setelah membaca sinopsis dan menonton film Rumah Maida dari awal hingga akhir, ternyata film ini berupa fiksi yang ditulis oleh Ayu Utami. Menurut saya, untuk film mengisahkan kondisi pada masa pergerakan, vibes-nya atau auranya itu udah dapat banget. Setting waktu dan tempatnya itu sudah dapat banget untuk mengisahkan dan menggambarkan pada masa pergerakan seperti itu. Dan di dalam film ini untuk mendukung jalur ceritanya itu turut dimunculkan beberapa tokoh sejarah seperti Insinyur Soekarno. Nah, film Maida ini menurut saya berplot maju mundur. Juga ceritanya tuh agak sedikit tanggung, kurang memiliki fokus seperti itu. Namun di sisi kekurangannya terdapat pesan moral yang menjadikan kelebihan dari film ini, dimana setelah menonton film ini tuh pesan yang dapat saya ambil ialah pedulilah terhadap pendidikan anak-anak khususnya, karena anak-anak inilah aset bangsa yang harus terus diasah untuk meneruskan bangsa ini, terutama pada anak-anak yang kurang mampu, baik dari finansial, ekonomi, dan berbagai aspek lah. Mari kita bantu bersama-sama seperti itu. Kita juga harus saling menghargai atas perbedaan, baik dari suku, etnis, agama, dan budaya. Dan ingat, jangan pernah lupakan sejarah. Nah, dalam setiap film memiliki kekurangan serta kelebihan masing-masing. Namun setidaknya dalam film terdapat pesan moral yang mampu membuat si penonton mendapat aura positif dalam hidupnya, dan sekurang-kurangnya dapat memberi dan berdampak baiklah dalam hidupnya, dalam perilaku kesehariannya bisa dirubah dan dicontoh dalam film tersebut. Terima kasih. Jangan lupa nonton film Rumah Maida.